Sejumlah wilayah di pesisir pantai selatan Jawa Tengah dilanda gelombang tinggi sejak beberapa hari terakhir. Selain merusak bangunan dan perahu-perahu nelayan, gelombang tinggi juga membuat hampir semua aktivitas nelayan dan warga pesisir terganggu. Fenomena cuaca ini akibat munculnya bibit siklon tropis di sekitar pantai selatan Jawa Barat. Gelombang tinggi masih terjadi di pantai Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Pada Kamis 14 Maret, Kepolisian Resor Sukabumi mengimbau masyarakat yang tinggal di pesisir pantai untuk mengungsi. Sebelumnya, pada Selasa 12 Maret, gelombang tinggi mencapai 4 meter, merusak seluruh bangunan yang ada di sepanjang pesisir pantai Palabuhan Ratu. Selain membuat panik warga, gelombang tinggi juga merusak perahu-perahu nelayan. Gelombang tinggi juga menerjang pesisir pantai selatan Garut Kamis pagi 14 Maret 2024. Selain nelayan dilarang melaut, sejumlah perahu dan fasilitas rumah makan di pinggir pantai porak-poranda. Ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter. Kondisi yang sama juga terjadi di pantai selatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Selain merusak warung-warung di pinggir pantai, sejumlah perahu nelayan pun terbalik akibat dihantam gelombang tinggi. Sementara di Desa Sukakerta, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, puluhan hektar tanaman padi rusak akibat diterjang hujan disertai angin kencang. Akibatnya, petani terpaksa memanen lebih awal untuk mengurangi kerugian. Gelombang tinggi hingga merusak bangunan di pinggir pantai dan perahu-perahu nelayan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 1 Bandung, terjadi hampir di seluruh pantai selatan Jawa Barat. Potensi terjadinya peningkatan curah hujan yang signifikan ini akibat aktivitas Madden-Julian Oscillation atau MJO dan bibit siklon tropis. Kecepatan angin dari utara Indonesia hingga melintasi ekuator dengan kecepatan tinggi juga menjadi pemicu. Kecepatan angin di pusat siklonik mencapai 80 km per jam. Angin timuran ini dari Australia sudah mulai muncul, tetapi yang angin baratan belum hilang. Jadi dua-duanya jalan, ketemu di Indonesia. Terjadilah pusaran-pusaran, putaran-putaran angin, siklonik. Biasanya terjadi di Samudra Hindia. Itu penyebab pertama. Jadi gelombang tinggi itu karena putaran itu. Dan memang sekarang ada dua mata low ya, tekanan tengah, gangguan tekanan rendah di barat Australia dan di utara Australia, dua titik mata. Dan ini yang mengakibatkan Indonesia itu banyak sekali garis pertumbuhan awan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat di pesisir pantai untuk waspada dengan gelombang tinggi. Begitupun untuk para nelayan, hendaknya waspada dan selalu memperbaharui informasi cuaca ketika akan melaut merujuk dari BMKG. Sebab gelombang tinggi diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kita kerjasama dengan BMKG karena lembaga atau instansi yang berwenang untuk mengeluarkan peringatan dini kaitannya dengan cuaca itu kan BMKG gitu ya. Hanya BPBD di sini mendiseminasi atau meneruskan supaya menghimbau kepada masyarakat di daerah rawan kejadian misalnya gelombang tinggi itu kan di daerah pantai selatan. Kita biasanya menghimbau kepada nelayan supaya jangan melakukan mencari ikan ke laut karena sekarang ini ada potensi gelombang tinggi. Edi menambahkan gelombang tinggi telah membuat hampir semua aktivitas nelayan dan warga pesisir terganggu. Berkaca dari fenomena itu, BPBD Provinsi Jawa Barat terus melakukan sosialisasi berkala bersama petugas gabungan. Langkah itu dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan laut seiring potensi gelombang tinggi yang melanda wilayah selatan Jawa. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.